Kan bisa dibilang kan sudah tahap proses nih Bang. Seperti apa sih Bang mungkin Bang lihatnya? Pertama harus kita pahami bahwa ada kejahatan secara terstruktur lebih dari 5 tahun dilakukan mencuri uang negara, Kamera, Bang. mencuri kekayaan negara kita oleh orang-orang yang sesungguhnya pencuri tetapi membungkus dirinya menjadi orang-orang yang baik, sopan, sufi dan seperti orang berhasil gitu. Ini adalah pemutarbalikan logika-logika moral di tengah-tengah bangsa bahwa berhasil itu adalah materi. Berhasil itu adalah memberikan jet, memberikan mobil-mobil mewah untuk keluarga. Ini sudah memutarbalikkan nilai-nilai moral. Kita harus lawan itu. Intinya, kejahatan yang sudah dibuktikan dari penyidikan dan insya Allah nanti di penuntutan serta keputusan, kita harap segera dimiskinkan mereka-mereka itu. Dimiskinkan itu banyak metode, cara yang bisa dilakukan seperti kalau memang istri dan atau suaminya mendapat uang aliran dengan tidak mengetahui, tidak sengaja atau ukurannya masih rasionalitas untuk orang timur, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah dapat 5 tahun berturut-turut jumlahnya menjadi ratusan miliar, itu kan tidak rasional gitu. Nah jadi kita mengharap agar orang-orang yang selama ini mengecam dirinya dengan baik, mengecam dalam konteks sepertinya menyiksa, tapi tidak. Dia sebenarnya memuji dan hendak mengatakan saya orang terbaik gitu. Nah kita ingin agar orang-orang seperti ini diberikan efek jerah, agar orang seperti ini tidak memutarbalikkan fakta-fakta sosial, nilai-nilai sosial. Saya di keluarga saya jadi ditanya anak saya, Pak, apakah berhasil itu kalau memberikan Ferrari kepada anak gitu? Apakah berhasil itu kalau memberikan jet kepada anak gitu? Ini menjadi merugikan kita nantinya gitu. Oleh karena itu kita mendukung Kejaksaan Agung agar segera mendeteksi aliran uang, tindak pidana pencucian uang, baik itu kepada suami dan atau istri, kepada anak dan lain-lain. Ini sudah tidak rasional, pencurian uang negara dilakukan secara sistematis dan menguntungkan mereka. Ini modusnya sangat luar biasa rumit dan sangat luar biasa sulit. Tapi kami yakin Kejaksaan Agung mampu. Seperti Herina Lim, itu keset kaki seperti kami sebut di awal. Nah sepatunya ada tuh Muiz. Nah di atas Muiz nanti ada tuh nanti sampai kepada topi. Nah siapa-siapa orang ini mereka terkonsolidasi seakan-akan membuat korporasi saling mendukung korporasi ini. Jadi pecah sel. Korporasi yang dikendalikan oleh RBT atau RBS dikendalikan oleh siapa dan lain-lain. Ini mereka membuat kesan seperti rumit, padahal mohon maaf itu metodologi dangkal, itu orang bodoh itu mereka. Pencuri-pencuri ini, komplotan ini sebenarnya kelompok orang bodoh yang kebetulan didukung oleh komplotan-komplotan orang berseragam mempunyai pangkat di pundak, itu aja. Bang, itu bisa dibilang total kerugiannya 270 Bang. Berupa apa aja sih Bang? Nah, kalau hitungan kerugian ya, kalau sederhana untuk memberikan pemahaman kepada publik, itu adalah 270 triliun dampak kerugian yang diakibatkan ketika mereka menambang. Menambang itu dengan cara begini dia, ada menyedot, itu namanya kapal hisap. Ada yang menggunakan alat, makanya beko atau ekskavator yang ditangkap itu kan sampai ratusan gitu ya. Nah, kerugian yang diakibatkan oleh penambangan ini selama kurang lebih 8 tahun, jika diperbaiki, maka dibutuhkan kurang lebih 270 triliun. Kalau kita memperbaiki itu 270, itu kan sama dengan konsep setengah 50% dari yang dibutuhkan oleh Pak Joko Widodo untuk membangun ibu kota negara. Oleh karena itu, kami meminta Pak Joko Widodo segera bantu tuntaskan persoalan ini, bukan malah menjadi persoalan ribut-ribut antara orang yang mau menangkap institusi kejaksaan dengan orang yang mau backingin gitu. Ada seragam-seragam tertentu hendak menghalang-halangi kasus ini muncul ke permukaan. Kita harus lawan itu. Netizen plus 62 harus melakukan perlawanan terhadap hal itu. Kita harus marakkan bahwa kejahatan harus dihentikan. Pelaku kejahatan dan yang menikmati harus dimiskinkan. Kalau tidak, akan timbul orang-orang seperti Herina Lim ini 1000 orang lagi ke depan hari. Lo mau semua gitu? Mau ukuran keberhasilan adalah uang. Kemudian orang-orang yang mendapatkan uang mencuri, menyatakan dirinya baik. Kita tidak mau itu. Itu pesan moral yang hendak kami sampaikan dari Indonesian Audit Watch, bahwa jangan rusak moralitas bangsa ini dengan mempopulerkan Anda menjadi pansos dengan ungkapan keberhasilan itu adalah materi. Apalagi materinya ternyata kata kejaksaan curian, korupsi, rampok. Nah, untuk itu kepada pesohor-pesohor, selebriti dan atau orang-orang
yang disebut kategori publik, siap-siap aja yang terkonsolidasi atau terkontaminasi atau teraliri uang-uang ini. Uangnya kan kalau nggak salah dari 270-an triliun itu kalau 10% aja real fakta kerugian negara, berarti ada 30-an triliun uang beredar selama 8 tahun ini. Kami yakin bahwa pesohor dan atau seleb-seleb itu yang mengendorse kegiatan dari Herina Lim, Muiz dan lain-lain itu akan dipanggil. Kami yakin dan semoga dipanggil. Kepada Jaksa Agung jangan takut lagi. Ini pencuri Pak Jaksa Agung, jangan takut terhadap backing pencuri, jangan takut terhadap backing dari koruptor ini. Tangkap aja. Kami bangga kepada Jaksa Agung sudah bila sudah melakukan pemeriksaan terhadap RBS atau Robert itu. Semoga makin berkembang ke atas. Kami duga ada bintang 4 mantan bintang 4 penguasa di belakang hal ini. Ini sudah lama. Semoga orang itu sadar dan kepada Pak Presiden serta Pak Kapolri segera hentikan orang ini. Begitu. Bang, terkait dengan tadi yang IAW sendiri tadi mengatakan bahwa ada indikasi juga dari investor-investor artis tersohor lainnya. Inisialnya boleh nggak sih Bang disebutin Bang? Kalau yang terkonsolidasi dengan uang triliunan ini ya bisa jadi ada inisial C, ya. Lalu ada S atau SD dan D. Jadi orang-orang ini meriah megah seperti orang benar dan menjadi seperti orang baik padahal menggunakan uang-uang hitam. Kita berharap kejaksaan mudah menyentuh mereka. Dan kami prediksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai institusi negara milik kita akan mampu menyentuh orang-orang seperti ini. Insya Allah. Begitu ya. Bang, untuk inisial C sendiri itu bisa dikatakan laki atau perempuan sih Bang, dan berapa sih Bang nilainya Bang? Kalau sampai ke situ biarlah penyidik nanti ya mempunyai kompetensi dan kewenangan. Kalau nanti kita menyampaikan takut malah teman-teman itu jadi kecil hati. Tetapi kami juga kan komunikasi menyampaikan masukan kepada PPATK. Tadi juga kami ke Kejaksaan Agung, "Bok maju jangan takut" gitu. Mereka sesungguhnya bukan takut, tapi berhitung jangan sampai keliru cara menangani persoalan ini. Kita hanya satu aja was-was. Hanya satu aja untuk was-was. Kita berharap seluruh perusahaan yang terlibat dalam korupsi PT Tambang Timah tidak seperti pelaku korupsi BTS di telekomunikasi. Karena apa? Di kasus BTS, korporasi yang ditetapkan sebagai pelaku kejahatan itu nggak ada. Kita tidak ingin itu terjadi di kasus ini. Untuk itu Pak Jaksa Agung jangan takut-takut lagi Pak Jaksa Agung. Tetapkan aja corporate crime. Ini luar biasa kok. Begitu dia. Bang, sedikit menegaskan Bang bahwasanya buntut dari penangkapan dan pembukuan rekening dari Harvey Muiz dan Sandra Dewi ini endingnya Bang gimana sih Bang? Mungkin Sandra Dewi dia bakal mendekam juga atau seperti apa? Kalau namanya aparat penegak hukum kan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memblokir, bahkan atau menyita. Kalau memang penyidiknya sudah melakukan itu, udah benar. Ya kalau memang sudah disentuh sampai ke istrinya, jangan-jangan sampai ke anaknya. Kita takut juga kan banyak orang-orang lain, orang-orang tenar lain yang terafiliasi atau teraliri uang itu. Sebaiknya segera dipanggil supaya kita tidak menjadi rusak bangsa ini. Masa ada orang nggak kerja kemudian kaya raya, kita yang kerja 8 jam sehari kok jadi miskin merana begini, kan nggak fair ya. Itu nggak fair. Itu dia. Bang, yang tadi inisial S itu belum terjawab Bang. S itu cewek apa cowok sih Bang? Penasaran nih Bang. Belum terjawab nih Bang. Itu cewek. Cewek. Semoga itu bisa dibuktikan oleh para hukum. Kami bangga terhadap netizen plus 62 yang berhasil membongkar. Dan kami yakin ke depan hari pelaku kejahatan ini makin dibongkar melalui konsolidasi antara netizen. Kami belajar dari kasus Rafael Alun Trisambodo. Publik membongkar siapa dia. Jadi itu dia.